Santo Bonaventura Keuskupan Agung Medan akan menjelaskan tentang komunikasi pastoral dalam lingkungan. Perkenalkan, nama saya Agnes Tarigan. Saya Elmeida Manurung. Halo, saya Mariana Siregar. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi pastoral dalam lingkungan, di mana media massa memiliki pengaruh besar untuk mentransformasikan pengetahuan kepada masyarakat. Namun, untuk mencapai tahapan kesadaran dan implementasi, maka dibutuhkan komunikasi persuasif kepada masyarakat atau interpersonal, seperti pendidikan lingkungan, kelompok, dan sekolah. Lalu, strategi pengemasan pesan dan media untuk mendorong pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi masyarakat untuk menjaga lingkungan. Komunikasi pastoral dalam lingkungan. Pertama-tama, kita harus mengerti dulu apa itu komunikasi pastoral. Kata komunikasi berasal dari bahasa Latin komunis yang artinya berbagi, menjadikan umum, atau bahkan untuk memiliki sebuah kepercayaan yang sama. Komunikasi memampukan kita mengembangkan pendidikan, teknik, bisnis, media, dan setiap aspek dari budaya manusia. Komunikasi pastoral dalam arti luas adalah semua kegiatan komunikasi gereja dan para anggotanya. Sedangkan dalam arti sempit, komunikasi adalah dimensi komunikasi dari semua pelayanan gereja, alat-alat komunikasi, struktur, kebutuhan, serta peluang demi pelayanan dari para pejabat gerejawi. Para pelayan awam yang terlibat secara langsung dalam karya gerejawi, dan setiap anggota gereja wajib untuk mengkomunikasikan iman keyakinannya dalam perkataan dan perbuatan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada siapa saja yang ada di sekitarnya. Adapun dampak positif dari komunikasi pastoral dalam lingkungan, yang pertama kita bisa melihat dari menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan, di mana kita mengetahui bahwa lingkungan dan manusia tidak bisa dipisahkan, karena lingkungan sangat-sangat membawakan dampak positif bagi kita. Yang kedua adalah kondisi lingkungan. Yang ketiga adalah menginformasikan tentang adanya kesempatan dan peluang bagi masyarakat untuk terlibat. Maksudnya di sini adalah bahwa setiap masyarakat mampu atau bisa mengaktualisasikan setiap bakat yang mereka terima, bakat yang mereka miliki selama ini. Yang keempat yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola lingkungan dengan tidak merusak lingkungan. Selanjutnya, pentingnya komunikasi. Yang pertama itu menyampaikan solusi masalah kepada masyarakat. Contohnya itu seperti, misalkan kalau kita sebagai pastoral atau kita berpastoral, kita pastinya tahu cara bagaimana memecahkan masalah di tengah-tengah masyarakat, atau kita tahu bagaimana cara agar masalah itu cepat selesai. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran masyarakat. Yang kita ketahui, zaman sekarang ini banyak sekali orang tua atau sekalipun bapak kita yang tidak mau ke gereja. Dia hanya mau ke kedai, minum kopi, main judi, dan lain sebagainya. Dan kita sebagai pastoral atau berpastoral di tengah-tengah masyarakat, mestinya kita tahu bagaimana cara membantu orang tua itu atau bapak kita itu untuk ke gereja kembali dan memuji nama Tuhan. Bukan hanya bapak-bapak, tetapi istrinya juga, ibu kita. Banyak juga seperti itu. Selanjutnya adalah unsur-unsur komunikasi dalam lingkungan. Yang pertama, target komunikasi, di mana target komunikasi lingkungan tersebut adalah para umat. Yang kedua, fasilitator.
Fasilitator ini adalah orang yang memfasilitasi dalam berlangsungnya komunikasi lingkungan tersebut. Yang ketiga yaitu materi komunikasi. Materi komunikasi ini adalah hal yang akan dibahas pada saat berlangsungnya komunikasi lingkungan. Yang keempat yaitu metode komunikasi. Dalam metode komunikasi ini bisa menggunakan metode lisan, tertulis, nonverbal, dan metode yang lainnya. Yang kelima yaitu pendekatan strategi dan pelaksanaan komunikasi, yang artinya cara atau teknik yang akan dilakukan dan akan dipilih dalam pelaksanaan komunikasi lingkungan tersebut. Yang keenam yaitu monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi ini adalah pemantauan yang kemudian dievaluasi agar pada pertemuan lingkungan berikutnya akan lebih baik lagi. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Siapa yang ngomong? Kamu ngomong baru. Sekian dari video kami. Sekian dari video kami, semoga bermanfaat.